Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam. Sibakul, apa kabar? Ketemu lagi sama saya Narima Safitri. Dan hari ini masih bersama saya di podcast Geber UMKM Naik Kelas atau Gebuk. Wah, kita sama-sama menggebuk semangat teman-teman kita UMKM ya Pak ya, dan juga Mbak Meka. Nah, sahabat Sibakul, keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 sering dikelola dengan buruk di usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, menyebabkan risiko kecelakaan dan kesehatan kerja lebih besar. Hingga saat ini, program perlindungan kepada tenaga kerja baru efektif untuk tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja. Sementara tenaga kerja di luar hubungan kerja terbukti masih mendominasi Angkatan Kerja Indonesia, masih belum mendapatkan perlindungan maksimal, memadai, dan berkesinambungan. Gimana sih solusinya terhadap peningkatan jaminan keselamatan? Apakah kendalanya selama ini yang terjadi di lapangan? Baik, hari ini kita akan membahasnya dalam podcast Geber UMKM Naik Kelas atau Gebuk dengan tema jaminan keselamatan bekerja bagi UMKM. Dan untuk itu, saya Narima Safitri akan memperkenalkan narasumber kita yang sudah hadir saat ini, dan ini narasumbernya luar biasa, menyempatkan hadir di tengah sela-sela kesibukannya. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Agus Sumaryanto ST selaku anggota Komisi C DPRD DIY. Sehat Pak Agus? Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan DIY Bapak Asri Basir. Selamat siang Bapak. Sehat Pak? Selalu prokes ya Pak ya, supaya sehat selalu. Dan ini yang paling cantik di sini di antara para narasumber, yaitu ada Mbak Meika Hazim selaku akademisi dan juga pemilik UMKM Coklat Dalem Indonesia. Apa kabar Mbak Meika? Alhamdulillah Mbak Rima. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan terus kalau saya lihat Mbak Meika ini jujur aja ya sahabat Sibakul, energinya tuh tertular gitu. Seperti kalau kita makan coklat tuh suka bikin setelah itu jadi happy gitu ya. Amin. Amin. Baik, kita nanti akan ngobrol-ngobrol, tapi untuk pertama saya akan bertanya kepada Pak Agus ya Pak ya. Menurut Bapak nih, seberapa pentingkah jaminan keselamatan kerja bagi sektor informal di Indonesia Pak, seperti UMKM? Saya kira itu sangat penting sekali. Saya harap ini menjadi prioritas bagi pemerintah untuk concern masalah ini Mbak. Ya, kesehatan itu kan sangat utama, keselamatan juga. Nah, kita berharap semua pelaku UMKM ini mendapat perlindungan, perlindungan baik kesehatan, baik keselamatannya. Jadi memang ini betul-betul menjadi perhatian serius kami, Mbak. Seperti itu. Baik, dan menurut pandangan Bapak selaku wakil rakyat ya Pak ya, melihat jaminan kesehatan atau keselamatan bagi sektor informal saat ini Pak di DIY seperti apa Pak? Ya, kita masih melihat masih banyak yang belum sadar tentang kesehatan dan keselamatan. Nah, kita berharap masyarakat perlu diedukasi, perlu disosialisasikan bagaimana program-program keselamatan dan kesehatan kerja ini bisa diakses oleh semua masyarakat, apalagi pelaku-pelaku usaha ya, yang di situ rentan akan kecelakaan kerja. Nah, kita berharap mereka memperoleh proteksi, memperoleh perlindungan. Nah, inilah biar dengan terjaganya kesehatan keselamatan, saya yakin produk-produk yang akan dihasilkan akan lebih banyak dan akan lebih baik, Mbak. Baik, Pak. Nah, lalu sejauh mana upaya DPRD DIY untuk mendorong kebijakan pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, Pak? Ya, memang kita berharap pandemi ini memang segera berakhir, karena memang pandemi ini membatasi semua sektor ya. Nah, kita mendorong ayo bangkit, seperti tadi program Gebuk ini tadi. Ini luar biasa sekali, ini mendorong pelaku-pelaku UMKM untuk tumbuh kembang lagi, untuk semangat untuk berusaha lagi. Dan inilah yang harus dibina oleh pemerintah, supaya
produk-produk UMKM ini ya kembali eksis lagi, Mbak. Nggih. Produk-produk UMKM kan banyak sekali, selain produk kuliner juga ada produk-produk seni, ada produk-produk kerajinan. Nah, Jogja kan tempatnya apa UMKM yang kreatif. Nah, inilah yang mendorong mendorong kami supaya pemerintah terus untuk ya menggebuk program ini supaya segera berjalan. Nggih. Itu, Mbak. Oke, Pak. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Asri Basir selaku Kepala Badan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana nih Pak dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi keselamatan pekerja sektor UMKM ini, Pak, yang lagi santer ya. UMKM ini sekarang adalah rodanya ekonomi ini. Oke, makasih. Jadi gini, kami itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di dalam core bisnis kami itu kan ada kecelakaan kerja, hari tua, kematian, dan pensiun. Nah, untuk UMKM sendiri itu menjadi kewajiban kami untuk memberikan perlindungan terhadap 4 program yang tadi saya sampaikan. Untuk DIY sendiri, kami itu udah mendapat data kurang lebih ada 40 ribuan UMKM yang ada di DIY. Kami dapat dari Dinas UMKM dan Koperasi. Dan data itu kami verifikasi lagi, kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000 yang valid, yang mungkin masih aktif beraktivitas. Dan ini dalam proses kami tindak lanjut. Ada beberapa yang sudah menjadi peserta, dan kami akan terus bersama teman-teman secara door to door ataupun melakukan sosialisasi secara masif untuk teman-teman di sektor UMKM ini untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kami begitu semangat untuk terjun langsung? Karena BPJS Ketenagakerjaan ini bentuk negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Ada pekerja formal, ada pekerja informal, dan ada pekerja jasa konstruksi. Nah, ini kewajiban kami untuk menyapa langsung kepada masyarakat terkait dengan manfaat yang ada di program BPJS Ketenagakerjaan. Baik, Pak. Dan strategi apa sih yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan nih, Pak, ya, untuk jaminan sosial di sektor informal? Nah, kalau strategi yang kami lakukan dari dulu sampai sekarang, mungkin kami bisa bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk dari mitra kami, DPRD provinsi, kabupaten kota juga. Jadi kami melakukan yang tadi saya sebutkan, pendataan. Setelah itu kami memverifikasi, di mana kami jadikan sebagai potensi dan kami akan tindak lanjut. Nah, strategi yang kami lakukan bisa dalam bentuk surat menyurat, tapi yang paling tepat itu kami melakukan langsung kepada pekerja-pekerja UMKM. Kami melakukan sosialisasi, kami mengundang komunitasnya mereka. Mungkin UMKM ini kan banyak jenis. Ada UMKM yang sektor kuliner, ada yang sektor macam-macam lah. Jadi kami mengundang mereka, baik komunitas, dan kami duduk bersama membahas terkait dengan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah, satu UMKM kami ya, tahun ini mendapat penghargaan dari pemerintah pusat lewat Kementerian PMK sebagai UMKM terbaik. Wah, luar biasa. Sudah hadir di sini. Ya, sudah hadir di sini. Baik, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol tanya-tanya lebih lanjut ya Pak ya. Baik, dan dari hasil survei kan disebutkan ya Pak Asri ya, bahwa sekitar 80% dari pekerja informal ini belum tersentuh perlindungan sosial gitu Pak, dan semacamnya. Kenapa ya hal itu bisa terjadi Pak, dan gimana solusinya Pak ke depannya? Nah, memang gini, yang tadi saya sampaikan itu ada pekerja formal dan informal. Kalau pekerja formal itu kan pekerja yang berbadan hukum, punya kantor, punya aturan, dan punya aturan segala macam tentang jam kerja. Jadi untuk mengedukasi mereka, kami gampang, mudah. Jadi mungkin ini manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang harus diikuti. Jadi komunikasi kami gampang. Kalau untuk informal, karena mereka itu bukan berbadan hukum, mereka pekerja mandiri, dan untuk memberikan pemahaman ke teman-teman di sektor informal ini kami harus
butuh kesabaran yang tinggi. Contohnya ojek-ojek Iya. kampung. Nah, ini kan bahasa yang kami sampaikan ke mereka itu mungkin beda pada saat kami menyampaikan di sektor formal. Jadi kami banyak menceritakan tentang manfaat. Nah, manfaat-manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini kami sampaikan ke mereka bahwa kalau Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pekerjaan, dia jam kerjanya itu kan 24 jam. Kantornya adalah langit. Kantornya langit. Iya kan, nggak punya kantor, Iya. nggak punya aturan perusahaan. Yang menggaji mereka adalah diri sendiri. Mereka nggak bekerja, mereka nggak dapat gaji. Jadi, nah itulah sektor informal. Jadi kami banyak menyampaikan ke mereka itu manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya kalau meninggal. Kalau meninggal itu mereka dapat 42 juta. Kalau mereka kecelakaan kerja, tidak ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sama aja kita membuat warga miskin baru. Karena otomatis mungkin mereka kecelakaan kerja, butuh berobat, mungkin pinjam di tetangga atau tabungan mereka terkuras lagi, terpakai. Nah, ini yang kalau mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, semua menjadi tanggung jawab kami. Kecelakaan kerja dibawa ke rumah sakit kerja sama BPJS Ketenagakerjaan, pembayarannya berapa? Unlimited, tanpa ada batas. Mereka hanya datang melaporkan ke rumah sakit, dilayani sampai dengan sembuh, setelah itu balik. Untuk pembayaran itu rumah sakit dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu. Baik, seperti itu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa nanti semakin banyak yang merasakan manfaat ya Pak ya dari teman-teman di sektor informal. Baik, nah sekarang kita akan beralih ya ke Mbak Meika. Ini adalah salah satu UMKM juga yang berprestasi ya dari Coklat Dalam. Seperti yang tadi disebutkan Pak Asri ya, baru saja mendapatkan penghargaan ya Mbak. Iya. Ngomong-ngomong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu bisa jadi prestasi yang lebih lagi ke depannya, disusul dengan banyak UMKM lain ya. Nah, ini mau tanya Mbak ya, apakah di Coklat Dalam ada jaminan keselamatan bagi pegawainya? Nah, kalau ada tuh bagaimana bentuknya? Sebenarnya UMKM mungkin kayak bayangannya keselamatan tuh kayak berat banget gitu ya. Padahal sebenarnya bisa melakukannya mulai dari sederhana. Contoh, misalnya P3K, itu kan hal-hal yang sederhana. Itu yang harus disediakan. Yang kedua, kalau misalnya kira-kira punya alat-alat produksi yang punya resiko berat, berarti harus punya alat pemadam kebakaran. Itu standar juga. Tapi ada tambahan lagi nih, kenapa akhirnya dalam Indonesia kita memutuskan untuk mendaftarkan seluruh tim kami ada di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, mereka merasa aman, nyaman kerjanya. Keamanan itulah yang kalau ada apa-apa, seluruh resiko itu sudah ada yang menanggungkan tadi. Jadi kalau disampaikan Pak Asri supaya tidak ada kemiskinan yang selanjutnya gitu ya. Kalau kecelakaan kerja kayaknya itu sudah ada jaminannya kayak gitu. Karena terus mereka juga merasa tenang kayak gitu, tidak ada apa-apa kayak gitu, tidak berpikir kalau saya ada apa-apa harus memikirkan sekian biaya yang ditanggung yang sangat besar gitu misalnya. Nah, ternyata ketika kami mendaftarkan itu nggak ujuk-ujuk juga langsung ikutan 4 program kayak gitu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri waktu itu ada sosialisasi untuk UMKM bisa ikutan yang 2 program. Jadi dimulai dari program yang paling sedikit dulu. Jadi paling sedikit waktu itu programnya adalah kematian dan kecelakaan kerja, jadi 2P gitu. Jadi kami ikutan yang 2P dulu dengan angka yang sebenarnya secara angka menurut saya nggak terlalu besar kayak gitu, Rp11.000 setiap orang setiap bulan, tapi ada kenyamanan gitu, ada fasilitas yang kami berikan lebih sebagai fasilitas kepada seluruh tim dalam. Terus dilihat lagi nih angkanya gitu, kita review lagi gitu, kalau 4P gimana sih ya gitu. Nah ditambah 4P ada jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kami pikir kita tuh bukan PNS gitu, kita bukan pemerintahan yang bisa memberikan pensiun kepada seluruh tim, tapi kayaknya ini solusi nih, begitu kita ikutan BPJS Ketenagakerjaan, begitu ada jaminan hari tua, bahkan ada program-program yang bisa dicairkan, misalnya dia mau mempunyai rumah, mempunyai kendaraan dan segala macam. Terus ada pensiun, ini yang sangat menarik buat kita gitu. Supaya apa? Supaya semua orang tuh betah untuk kerja di dalam gitu, nggak berpikir bahwa kayaknya saya harus cari kesejahteraan yang lebih karena tidak ada jaminan keamanan untuk hari tua misalnya kayak gitu. Nah akhirnya kita pikir 4P itu menjadi solusi yang lain supaya kami bisa menyediakan pensiun buat tim-tim kami. Jadi tim kami itu tidak akan merasa harus resah ketika dia selesai bekerja, apa yang bisa mereka lakukan dan segala macam. Jadi ini jadi kayak
tambahan fasilitas yang kita berikan kepada seluruh tim supaya mereka merasa aman dan nyaman kayak gitu. Wah. Gitu sih Marima. Luar biasa sekali ya, berarti ini visible ke depan. Ini pelaku UKM yang visible ke depan, sahabat Si Bakul ya. Dan Mbak Mika, apa sih strategi yang dilakukan untuk Coklat Dalam ini? Penyediaan dananya gimana nih untuk membayar jaminan sosial? Karena kan kalau kita sebagai pelaku UMKM, pasti wah ini hitung-hitungannya harus memet gitu ya. Karena angkanya kalau dari 2P ke 4P langsung lumayan jaraknya lah sangat besar kayak gitu. Nah, sebenarnya saya harus mengaku nih, mungkin ini salah satu strategi nih Pak Agus dan Pak Asri gitu. Pertama kali waktu kita daftarin seluruh tim, yang pertama adalah kami daftarin dulu BPJS Kesehatan, karena itu yang paling penting kalau ada apa-apa supaya merasa aman. Tapi keamanan berikutnya kan ketenaga kerjaan. Nah, kami menghitung dari secara fasilitas benefit yang diberikan kepada seluruh tim, kami tambahkan BPJS Ketenagakerjaan itu bertahap. Jadi kalau misalnya langsung masuk ke 2P dulu waktu itu gitu. Setelah 2P sekian tahun dia bergabung sama kita, kami naikkan kepada 4P supaya mereka merasa oh kalau saya sudah kerjanya loyal di sini sekian lama, saya dapat tambahan jaminan sampai ke pensiun dan hari tua. Jadi kayak gitu. Jadi kami pakai strategi kayak gitu. Supaya apa sih kita kerjasamanya sama seluruh tim ini juga benar-benar ada tahap-tahapannya yang mereka juga merasa oh kalau saya kerjanya semakin baik dan loyal, saya juga akan mendapatkan tambahan fasilitas gitu. Karena strategi keuangan itu menjadi penting buat UMKM. Jadi kami ikutkan dulu dengan budget yang paling rendah dulu kayak gitu, tapi sudah ada keamanan yang paling minimal. Habis itu setelah sekian tahun, 1 atau 2 tahun, dia tetap loyal, kami naikkan menjadi 4P. Alhamdulillah nih, sekarang semuanya udah 4P. Wah, alhamdulillah luar biasa. Jadi saya juga lega kayak gitu, ngerasa lega banget gitu, dan seluruh tim tuh sudah mendapatkan, saya pikir kita mendapatkan bener-bener feedbacknya gitu, kalau kita ngomong hitung-hitungan ya. Selama pandemi ini kan banyak program dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan bantuan kepada seluruh tim gitu Pak Asri kayak gitu. Jadi pas lagi kami secara penjualan menurun, omset menurun, terus kami bingung juga bagaimana tetap memberikan benefit kepada tim karena tetap bekerja. Itu ada bantuan langsung kayak gitu, bantuan langsung kepada seluruh anggota BPJS Ketenagakerjaan yang itu menjadi benefit tambahan buat tim-tim kita. Yang tambahan yang tadinya mungkin kita nggak bisa menyediakan bonus karena kondisinya yang tidak memungkinkan, malah bonusnya dari BPJS. Jadi kalau dihitung-hitung, ini kita bayarnya masih sekian tapi dapatnya sekian kayak gitu. Jadi malah justru mendapat benefit, udah dapat benefit di depan kayak gitu. Sudah merasakan benefitnya ya. Sudah merasakan benefitnya ya. Semua harus berkomitmen supaya bisa mendapatkan manfaat yang nyata. Seperti itu ya sahabat Si Bakul. Kita akan break sejenak sahabat Si Bakul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol berbincang lagi dengan ketiga narasumber di sini. Tetap di podcast sahabat Si Bakul. Gebuk. Satukan langkah untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan Si Bakul UKM naik kelas.
inovasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, raih asa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu, samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, dengan si bakul UKM naik kelas, dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Sahabat Cibakul, kembali lagi dalam podcast Geber UMKM Naik Kelas Gebuk dengan tema jaminan keselamatan bekerja bagi UMKM. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Meiza. Wah, luar biasa sekali. Itu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ya bagi para pekerjanya di UMKM dalam Indonesia. Sekarang saya langsung ingin bertanya saja kepada Pak Asri Basir ya, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan DIY nih Pak, apa langkah-langkah yang diupayakan agar masyarakat itu memahami nih Pak, bisa diedukasi secara merata tentang jaminan sosial, khususnya yaitu tentang jaminan kesehatan dan keselamatan secara benar. Oke, jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan sendiri, untuk mengedukasi masyarakat pekerja, khususnya di DIY, kami itu selalu melakukan sosialisasi kepada komunitas-komunitas UMKM yang ada di DIY. Nah, ini teman-teman kita, teman-teman saya, hampir setiap hari itu terjun ke lapangan. Mereka berusaha memberikan pemahaman kepada UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil mikro, agar seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut segera terdaftar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi strategi yang kami sampaikan itu, yang tadi saya sampaikan, kita mengutamakan menyampaikan tentang manfaatnya dulu. Setelah manfaatnya mereka sudah paham, baru kita menyampaikan kewajiban mereka. Nah, antara manfaat dan kewajiban dengan disampaikan Mbak tadi, kan sangat kecil iuran yang harus mereka keluarkan dibandingkan jaminan atau manfaat yang mereka dapat. Seperti itu. Oke, dan bagaimana sih Pak masyarakat yang usahanya di bidang informal ya, seperti UMKM dapat mengakses jaminan keselamatan kerja? Karena tadi mungkin kalau UMKM-nya Mbak Mika ini sudah melek gitu ya Pak, ya, sudah sadar gitu, dan di DIY ini mungkin terdapat masih ribuan bahkan jutaan gitu Pak yang belum mengakses informasi tersebut. Seperti apa nih Pak? Nah, kebetulan kami kan di DIY itu kan punya 4 kantor cabang. Ada di Bantul, ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul, dan Sleman. Nah, ini 4 kantor kami sebagai perpanjangan tangan kami yang ada di kantor induk. Jadi, hampir sama strategi yang kami sampaikan, dan bahkan teman-teman di daerah itu turun sampai ke tingkat pedesaan. Nah, saat ini mereka lagi menggarap BUMDes, RT RW untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, tiada hari tanpa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja. Karena ini menjadi tanggung jawab kami dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang ada di DIY. Kami tidak harus menyebutkan target, tapi semaksimal mungkin.
ya kalau bisa seluruh pekerja yang ada di DIY itu baik formal, informal maupun jasa konstruksi itu terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga membantu pemerintah dalam hal jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik Pak, jadi dengan kata lain bahwasannya teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan pun jemput bola ya, benar. turun langsung ke pemerintahan tingkat yang paling bawah gitu ya, RT Pak ya, sampai RT. Wah luar biasa sekali, mudah-mudahan nanti seluruh kawasan di semua DIY ini bisa teraih ya Pak ya, bisa teredukasi semuanya. Baik, kembali lagi ke Mbak Meika, mumpung ada perwakilan dari pemerintah nih ya Mbak ya. Menurut Mbak Meika bagaimana peran dari OPD DIY dalam penerapan jaminan sosial bagi UMKM DIY? Sebenarnya mungkin perlu kayak duta-duta kali ya Mbak. Duta-duta mungkin. Monggo Pak Agus nanti dimasukkan kepada banyak testimonial. Ketika banyak testimonial ini, saya pikir testimonial yang sudah menjalani itu menjadi penting buat memotivasi UMKM yang lain untuk turut serta, terus kayak banyak yang akan mendaftar kayak gitu. Yang kedua, sebenarnya ketika semuanya mendaftar kan sebenarnya juga ada perlindungan asuransi ala pemerintah kayak gitu yang benar-benar secara angka kayak gitu tidak memberatkan tapi juga memberikan manfaat buat semuanya. Dan kalau kadang-kadang suka bingung gitu, gimana ya caranya saya memberikan benefit buat tim saya kayak gitu, itu juga menjadi pertanyaan buat UMKM banyak gitu. Mungkin belum tahu solusinya dan belum tahu benefitnya sebesar apa, di belakangnya sebagaimana. Nah ini mungkin perlu banyak testimonial yang akan juga malah menambah dan meningkatkan jumlah pengguna BPJS Ketenagakerjaan, karena nggak cuma UMKM yang sebenarnya mendapat benefit, tapi seluruh masyarakat yang ada menjadi timnya di setiap UMKM juga jadi mendapatkan benefit juga gitu di masyarakat gitu. Menurut saya mungkin gitu. Jadi mungkin bisa dijadikan ini ya Pak ya, pertimbangan seperti itu ke depannya. Dan menurut Mbak Meika sendiri bagaimana caranya UMKM dapat mengakses fasilitas jaminan sosial Mbak? Sebenarnya informasinya sudah di mana-mana Mbak. Informasinya sudah sulit ya? Tidak sulit kayak gitu. Informasinya sudah banyak. Saya juga mendapatkan salah satu sosialisasi kayak gitu. Salah satu sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan juga ada program 2P yang saya sangat tertarik banget kayak gitu. Loh, kok ada 2P kayak gitu. Itu kan sebenarnya program yang sosialisasi banyak, cuman mungkin kadang-kadang UMKM kita juga kurang resourceful gitu, mencari informasi lebih kayak gitu. Jadi mungkin dengan caranya testimonial yang lebih banyak ini akan jadi banyak bantuan promosi gitu, banyak tangan yang mempromosikan program ini yang bukan kenapa karena saya merasakan benefit banget kayak gitu. UMKM yang lainnya kalau misalnya berpikir lebih panjang juga kayak gitu, bahwa memberikan jaminan benefit asuransi dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan bukan sesuatu yang merugikan dari sisi angka kayak gitu. Kalau dibayangkan saja misalnya angka Rp10.000 dikali berapa lama dengan benefit yang akan didapatkan kayak gitu, itu sebenarnya hitung-hitungannya begitu. Tapi kan ada benefit yang lain, value yang lain buat timnya dan segala macam, yang ini harus melek informasi ini dan melek seluruh pengetahuan, dan benefit itu memang menjadi menjadi value lebih gitu ya, value lebih untuk keluarga di UMKM itu sendiri sih, menurut saya gitu Mbak. Jadi yang kerja aman, nyaman, yang punya usaha juga tenang. Yang punya usaha pun tenang kayak gitu. Jadi nggak pusing kalau misalnya dia akan keluar masuk misalnya gitu. Mungkin ada yang mengalami kayak turnovernya tinggi gitu. Mungkin dengan tambahan fasilitas ini kan mereka jadi bisa bertahan gitu untuk sama-sama berjuang untuk memajukan UMKM. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi untuk perisai kami ya. Iya. Perisai juga. Betul. Iya. Sekarang kita ke Pak Agus nih Pak. Apa strategi yang dapat dilakukan nih Pak untuk jaminan keselamatan bekerja bagi sektor ini UMKM Pak? Ini memang perlu sekali digencarkan sosialisasi edukasi ini, karena memang masih banyak pelaku usaha ataupun masyarakat yang mindsetnya kalau urusan dengan asuransi itu ribet, ribet terus nanti klaimnya susah. Tetapi setelah ada testimoni seperti ini punya Mbak Meisa itu ternyata malah sangat mendukung sekali, sangat aware sekali pemerintah jadi inilah jaminan yang akan dirasakan oleh para pekerja di sektor-sektor informal ini. Dan saya sangat setuju sekali sama Pak Asri, turun sampai
ke tingkat RT. pemerintahan Iya, terkecil ya. biar masyarakat itu tahu. Ini loh asuransi dari pemerintah yang benar-benar nanti akan memproteksi. Ya, siapa lagi kalau nggak ada yang memproteksi seperti itu, Mbak. Jadi seperti kita ketahui sekarang biaya untuk kesehatan, biaya untuk rumah sakit mahal, Iya. Nah, kita berharap dengan adanya proteksi jaminan-jaminan seperti ini setidaknya meringankan masyarakatnya, yang bekerja tenang, keluarga yang di rumah juga tenang, sebagai pengusaha juga tenang. Inilah harapan kami, memang monggo ini tetap terus digiatkan untuk edukasi dan sosialisasi. Apalagi sekarang media sosial mempunyai peran yang sangat benar. tinggi. Makanan Pak. sehari-hari ya. Iya. Pasti itu, ayo masuk ke situ, saya kira nanti akan semua kalangan bisa tahu apa sih itu BPJS Tenaga Kerja, dan kita mendorong, kita mensupport sekali supaya pelaku usaha UMKM ini semuanya bisa masuk ke BPJS Tenaga Kerja ini, Mbak. Bisa di cover ya Pak ya. Iya, Mbak. Nah lalu ini kan banyak sektor informal yang tidak mendaftarkan jaminan kesehatan, belum mungkin ya, belum tahu, bukan tidak ya, bagi pegawainya. Menurut Bapak kenapa ya Pak hal tersebut bisa terjadi? Ya mungkin masih kurangnya informasi, Mbak. Kurangnya informasi ya Pak Aris ini ya. Jadi kami berharap dari BPJS Tenaga Kerja itu tadi turun ke masyarakat, ke sentra-sentra usaha, ke kelompok-kelompok masyarakat, ya beri gambaran, beri wawasan. Loh ini loh BPJS Tenaga Kerja ternyata siap untuk mengcover kesehatan dan keselamatan itu. Saya kira nanti kalau ada edukasi yang gampang diterima, mungkin masyarakat juga akan tertarik. Jadi jangan sampai edukasi ataupun sosialisasinya itu menggambarkan sesuatu yang sulit, tapi gambarkanlah sesuatu bahwa ini loh BPJS Tenaga Kerjaan itu banyak sekali manfaatnya. Dan seperti tadi sampaikan Mbak Mesa, murah, itu loh, ini loh, murah itu loh, itu kan nggak seberapa, tetapi ternyata manfaatnya luar biasa. Apalagi tadi ada reward juga yang bisa diambil, yang diberikan, wah ini luar biasa ini Mbak BPJS Tenaga Kerjaan. Luar biasa ya, dengan tadi caranya salah satunya juga dari pintu ke pintu ya Pak ya, sampai ke RT RW tadi. Baik Pak Agus, sekarang saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber di sini, kepada Pak Asri, Mbak Meza, dan juga nanti mungkin oleh Pak Agus juga dijawab. Bagaimana nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebenarnya solusi untuk mensosialisasikan? Kalau tadi kan kita sudah bertanya ya, wah saya benefitnya seperti ini. Nah ini realnya gitu, ke depan langkah-langkah apa aja sih yang, karena tahun depan kan, tahun baru ini sudah tinggal hitungan hari ya, sudah tinggal 1 bulan lagi gitu. Mungkin kita harus seperti apa sih untuk mensosialisasikan jaminan keselamatan ini kepada sektor-sektor informal? Monggo mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak. Jadi strategi di akhir tahun yang kami lakukan ini, kami itu juga dibantu oleh program perisai kami. Jadi semacam agen BPJS Ketenagakerjaan. Itu tersebar sampai ke pedesaan. Jadi jangkauan kami kalau memang terbatas untuk menyampaikan kepada masyarakat, kami punya perisai. Perisai itu agen BPJS Ketenagakerjaan. Mereka yang mencari peserta, mereka yang mengedukasi, dan nanti ada fee buat mereka. Termasuk dalam waktu dekat ini kami juga akan bekerja sama dengan perbankan, ada Briling, ada agen BNI. Nah itu juga nanti mereka membantu kita untuk mendaftarkan komunitasnya untuk menjadi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah perlu saya tambahkan sedikit, di samping teman-teman dengan begitu bersemangat untuk perluasan kepesertaan, mencari peserta, di internal kami juga saya kemarin mengumpulkan teman-teman untuk menyemangati teman-teman, memotivasi teman-teman. Kami kumpul, saya buat family gathering untuk menyemangati teman-teman bahwa akhir tahun ini masih banyak hal yang akan kita lakukan. Karena kondisi COVID seperti yang disampaikan Pak Agus, banyak tantangan, semua sektor itu merasakan dampak dari pandemi COVID. Sehingga teman-teman ini jangan sampai nanti mereka jadi semangatnya turun, jadi loyo. Dari itulah yang salah satu strategi yang saya sampaikan, saya juga perlu menyemangati tim saya. Kemarin kami lakukan selama 2 hari, Jumat Sabtu di Bandungan. Dan hari ini saya lihat
Senin Selasa mereka semangat Januari lagi. Udah semangat Januari. Semangat tahun baru ya. Dan mungkin yang terakhir saya sampaikan bahwa saat ini kami di DIY sudah memberikan perlindungan atau kepesertaan aktif itu kurang lebih ada 403.000 orang yang menjadi peserta. Kami telah membayar jaminan sampai dengan hari kemarin itu kurang lebih 360 miliar. Dan kami membayar kepada kurang lebih 32.000 sampai 33.000 peserta. Dan ini selalu kami secara rutin menyampaikan ke pemerintah provinsi bahwa penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dengan pembayaran jaminan itu selalu naik. Dan tanpa ada konflik atau tanpa ada klaim yang kami tolak. Mungkin yang ada hal-hal kecil, kurang KTP, kurang KK, itu bisa ditangani oleh teman-teman kepesertaan. Karena kami juga sebagai badan publik dikawal atau diawasi oleh BPK, oleh KPK, dari Dewan juga, dari kepolisian dan dari kejaksaan. Jadi biar peserta yang sebanyak yang saya sebutkan tadi untuk DIY merasa aman, uang mereka itu dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kuncinya saling amanah berarti ya. Saling amanah. Saling amanah supaya merasa aman. Ya. Begitu juga mungkin dengan dari pelaku usaha dan pemilik UMKM-nya Ya. sendiri dan pekerjanya gitu ya, Mbak Meika. Oke, mungkin langsung ke Mbak Meika nih, gimana solusinya mensosialisasikan ini kepada teman-teman yang lain mungkin, Mbak, pemilik UMKM yang lain yang belum. Kayaknya perisainya Pak Asri sudah luar biasa. Sudah luar biasa sekali. Banyak banget dari internal program sampai ke tim yang turun ke lapangan sampai ke saya bilang kayak masyarakat terkecil di RT RW kayak gitu, ada agen perpanjangan tangan gitu. Mungkin kalau dari sisi saya cuman ide aja sih Pak kayak gitu. Dan dari sisi ide karena mungkin sekarang banyak UMKM yang anak-anak muda kekinian. Jadi sosial media atau media digital harus menjadi salah satu cara untuk menggaungkan dan mempromosikan. Ditambah lagi mungkin kalau bahasa kerennya ada endorser kayak gitu, atau ada orang-orang yang akan mentestimonial ini tadi. Karena dari sisinya Pak Asri akan menjelaskan sekian banyak program yang itu mungkin dianggapnya dia pasti cuman ngambil uangnya aja, asuransi kayak gitu. Padahal dari sisi yang sudah pernah merasakan manfaatnya, testimonialnya banyak sekali kayak gitu. Maka testimonial ini akan menguatkan program-programnya Pak Asri yang supaya bisa teman-teman itu bukan hanya melihat dari sisi cost aja kayak gitu, tapi benar-benar akan melihat dari sisi benefit dulu dari orang-orang yang sudah merasakan. Jadi ini testimonial asli ini mungkin bisa memotivasi gitu buat teman-teman UMKM yang lain untuk benar-benar bisa join di program dan merasakan manfaat yang sama sebenarnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, biasanya Ada satu lagi nih yang luar biasa gimana, di Pak? DIY. Baik. Pekerja-pekerja informal ini kan yang tadi sebutkan, mereka kan kemampuan mengiur itu kan agak sulit, agak berat. Nah di DIY itu ada beberapa perusahaan yang melakukan CSR, jadi mereka yang membayar iuran. Dan ini jumlahnya ribuan. Kemarin ada dua BUMD di Sleman, mereka mendaftarkan kurang lebih 1.900 peserta informal, dan iuran itu mereka yang bayar. Dan ini kan bukan pemerintah yang peduli terhadap perlindungan pekerja di DIY, tapi perusahaan-perusahaan juga memberikan perhatian dan peduli. Jadi mereka juga merasa aman, nyaman dalam bekerja. Kalau ada terjadi sesuatu, mereka juga manfaatnya sama dengan perusahaan-perusahaan perkantoran besar lainnya. Iya. Kolaborasi ya. Kolaborasi betul. Dan tadi mungkin seperti yang dikatakan Mbak Meika nih, biasanya getok tular itu dari yang sudah mengalami lebih manjur gitu ya. Betul. Karena mungkin sifatnya testimonial ya, jadi tidak ada kepentingan apa-apa gitu yang kayak ada di balik layar kadang-kadang gitu. Karena pasti orang ditawarin seperti itu tuh pasti akan mikirnya cost duluan gitu, bukan dari sisi benefit duluan. Tapi kalau dari sisi testimonial maka yang keluar benefit duluan, bukan costnya saja kayak gitu ya. Baik, wah luar biasa sekali itu. Dan mungkin sebagai penutup nih untuk Pak Agus ya Pak ya, bagaimana sebenarnya solusi Pak untuk menyosialisasikan jaminan keselamatan ini nih kepada sektor-sektor informal? Ya kalau kami di Dewan kita punya reses. Reses kami kan turun ke masyarakat dan kita bertemu dengan semua lapisan masyarakat. Nah ini kan kita juga kadang ketemu dengan sektor-sektor UMKM informal ini. Nah ini sangat menarik sekali bahwa ini nanti kami akan
mensosialisasikan masalah BPJS Tenagakerjaan ini. Nanti mungkin kami ajak nanti Pak. Nah, Nggih. bisa diagendakan ya Pak ya, dan juga Mbak Mika juga. Iya, biar testimonialnya. masyarakatnya tahu semuanya. Nggih, saya kira kalau dengan sosialisasi, dengan edukasi, saya yakin pasti akan tertarik nih Mbak. Nggih, karena ya itu tadi, hilangkan mindset ribetnya itu tadi. Nggih, nggih. Biar ini semua nanti juga prosesnya untuk lebih dipermudah, gitulah. Karena semuanya sekarang via WA. Iya, Semuanya dalam genggaman. Semuanya dalam genggaman handphone, Iya. ngatur, nambahin, kayak gitu. Iya. Terus ada tim CS Iya. yang luar biasa menurut saya, Iya. yang sudah sangat membantu, tidak harus datang ke kantor, Iya. gitu. Jadi emang tidak harus meluangkan waktu yang begitu banyak gitu. Moga-moga nih sahabat si Bakul kan jadi Iya. semuanya daftar. Semua kayak gitu. daftar, jadi Iya. sambil disambi bikin pesenan bisa daftar juga ya. Iya. Seperti Betul itu. itu, Nanti Pak. bisa dijadwalkan mungkin Iya, Pak saat iya, reses ya Pak ya. iya, nggih. Dikosongkan jadwalnya. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Bapak Agus Sumaryanto ST, Bapak Asri Basir, dan juga Ibu Meika Hazim, Bu dosen ya, ini juga seorang akademisi. Ya, baik sahabat Si Bakul, itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan ketiga narasumber. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Agus Sumaryanto dan juga Bapak Asri Basir dan Mbak Meika Hazim. Ini mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sahabat Si Bakul yang belum mendaftarkan nih para pekerjanya. Silakan langsung saja hubungi di kantor BPJS Ketenagakerjaan, cari infonya ya Pak ya. Kalau nggak tadi bisa juga melalui mitra-mitra BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat di sekitar Anda. Baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada DPRD DIY, terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan juga Mbak Meika Hazim. Jangan lupa sahabat Si Bakul untuk like, komen, subscribe channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM DIY. Baik, saya Ana Rifa Safitri undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di podcast Geber UMKM Naik Kelas atau Gebuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.